Buat penggemar Arab Saudi, admin ucapkan selamat dan buat penggemar Argentina sabar ya, karena masih ada kesempatan buat kalian. Kelompok seniman bela diri yang datang dengan pedang terbang berjumlah sekitar 20 atau lebih. Mereka tampaknya berusia 20-an atau 30-an, tetapi kultivasi mereka sebenarnya semuanya berada di alam penusuk void yang lebih rendah. Dia tahu bahwa alam atas memiliki atribut dan hukum langit dan bumi yang lebih kuat, tetapi seorang murid dari sekte tingkat Suan bisa dengan santai keluar dengan begitu banyak kaisar bela diri. Ini terlalu santai. Menurut raksasa hitam dan putih, Jun Changqiao tidak hanya tahu bahwa ada sekte di alam atas, tetapi ada juga 4 level, Suan, True, Dao, dan Celestial. Sekte pedang Suan yang disebutkan orang-orang ini memiliki kata, Suan, dalam namanya, jadi itu jelas merupakan level terendah. Meski begitu, itu masih bisa mengalahkan seluruh alam semesta fana. Bagaimanapun, setiap murid yang terbang ke sini dengan santai memiliki kekuatan dari alam penusuk void yang lebih rendah. Jun Changqiao, yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan di alam bawah, ketakutan. Bukan karena dia takut dengan kekuatan kelompok jenderal ini, tetapi karena masih ada 3 bulan lagi, dia harus menghindari masalah dan melakukan bisnis dengan benar. Tuan rumah telah berubah. Sistem berkata, terus terang, ini mempertimbangkan gambaran besar, tetapi untuk membuatnya lebih baik, Anda telah menumbuhkan otak. Petik 2, Jun Changqiao meraung, kalau begitu jangan katakan hal-hal baik, katakan lebih banyak hal buruk. Hilang, murid terkemuka dari pedang Suan Sekte berkata dengan dingin, tanah salju yang dingin ini ditutupi dengan lapisan formasi. Apakah Anda pikir itu halaman belakang Anda sendiri dan Anda dapat menerobos masuk dengan sembarangan? Sekte utama di alam atas seperti negara. Mereka tidak hanya memiliki gunung mereka sendiri, tetapi mereka juga memiliki batas-batas mereka sendiri. Terutama di tempat-tempat khusus, sedikit masalah untuk menerobos masuk tanpa izin. Jun Changqiao sangat tertekan, dia benar-benar tidak ingin muncul di sini. Tapi masalahnya adalah dia dikirim oleh Fortune of Heaven and Earth Grid Array, jadi dia tidak punya hak untuk memilih arahnya sendiri. Hehe, Jun Changqiao berpura-pura bodoh dan tersenyum. Maaf mengganggu, aku akan pergi sekarang. Dia melompat ke udara dan kemudian, mendarat kembali. Dia melompat lagi dan mendarat lagi. Maaf. Jun Changqiao menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, ini pertama kalinya aku di sini, jadi aku sedikit gugup. Biarkan aku mencoba beberapa kali lagi. Petik 2, murid pedang Suan Sekte memandangnya seolah-olah dia idiot. Suara mendesing. Petik 2, Jun Changqiao melompat beberapa kali lagi seperti belalang, tetapi pada akhirnya, dia mendarat dengan mantap di tanah. Karena itu, dia meraung dalam hatinya, mengapa aku tidak bisa terbang? Sistem berkata, kekuatan pengikat aksioma surgawi di sini 1000 kali lebih kuat dari alam atas. Dengan tingkat budidaya tuan rumah saat ini, tidak mungkin untuk terbang bebas. Semua pesawat fana memiliki sistem mereka sendiri. Setelah mencapai tingkat tertentu, seseorang akan mampu melampaui belenggu. Di pesawat tingkat yang lebih tinggi, belenggu pasti akan lebih kuat. Kecuali seseorang mengandalkan harta terbang, seperti pedang terbang yang digunakan oleh para murid sekte pedang mistik. Petik 2, Jun Changqiao berada di ambang kehancuran. Dengan kata lain, bukan hanya aku dalam masalah sekarang, tapi aku bahkan tidak bisa melarikan diri dengan kekuatan terbang. Aku seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Mereka tidak bisa mengalahkan tuan rumah, kata sistem itu. Tentu saja, Jun Changqiao tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Namun, dia baru saja menyelinap ke sini, dan mereka tiba dengan pedang terbang mereka. Siapa yang tahu jika ada ahli yang lebih kuat? Jika dia bertarung satu demi satu, apakah dia masih bisa melakukan pekerjaannya? Sistem berkata, tuan rumah, Anda tidak bisa terbang atau menggali tanah sekarang. Anda hanya bisa melawan mereka secara langsung. Kakak, pada saat ini, cahaya berkedip di belakang punggung Jun Changqiao. Sayap baja berkumpul, dan kemudian, dengan swoosh, dia terbang ke langit. Hahaha, benda ini bisa digunakan. Petik 2, Sistem diam karena telah ditampar wajahnya lagi. Jun Changqiao tiba-tiba terbang di depan mata mereka dengan bantuan sayap bersenjata mekanik, menyebabkan para murid sekte pedang mistik tercengang. Pemimpin adalah yang pertama kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan marah, jangan biarkan dia melarikan diri, kejar dia. Cukup. Dalam sekejap, 20 pedang terbang menyeret seberkas cahaya di belakang mereka saat mereka melesat melintasi hamparan salju putih yang luas, menciptakan pemandangan yang indah dan penuh warna.
Seseorang harus mengakui bahwa penghalang ruang alam atas benar-benar stabil. Jika itu di alam bawah, hanya beberapa lusin pembudidaya alam penusuk void bawah yang dapat membentuk aura yang dapat mendistorsi ruang. Namun, di sini, itu tidak menyebabkan riak sedikit pun. Swoosh! Jun Changqiao, yang didukung oleh sayap bersenjata mekanik, melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatannya tidak terlalu cepat, dan tidak pada level yang sama dengan pedang terbang. Pencuri, jangan lari. Cukup. Astaga, astaga, astaga. Petik 2. Pada saat ini, para murid Sekte Pedang Mistik, yang mengejar di belakangnya, mengangkat jari mereka satu demi satu, memadatkan aura pedang yang sama dan meledakkannya. Meskipun Jun Changqiao menghindar dengan mudah, karena dia mengelak ke kiri dan ke kanan, kecepatannya berkurang, dan jarak antara keduanya tiba-tiba dipersingkat banyak. Jika sayap bersenjata mekaniknya dan pedang terbang dari murid SWAT Mistik Sekte digambarkan sebagai kuda, satu adalah level normal, dan yang lainnya adalah level 1000 mil. Tidak ada perbandingan sama sekali. Halo semuanya, saya Jun Changqiao, seorang kultivator Middle Void Piercing Realm. Sekarang, saya dikejar oleh 20 kultivator Lower Void Piercing Realm. Saya panik karena kuda mereka berlari lebih cepat dari saya. Cukup, cukup, cahaya tajam seperti pedang meledak. Jun Changqiao mengatasinya dengan mudah, tetapi jaraknya juga dipersingkat tanpa batas, dan hanya perlu beberapa menit untuk mengejar ketinggalan. Sial, aku tidak berlari lagi. Petik 2. Setelah melarikan diri sekitar 100 mil, Jun Changqiao mendarat di tanah bersalju yang kosong. Cukup, astaga, astaga. Petik 2. Dalam sekejap, 20 murid Sekte Pedang Mistik terbang, dan mereka dengan cepat menyebar dan mengelilinginya. Dentang. Pedang bulan sabit naga hijau muncul dari udara tipis dan menghantam tanah, menyapu lapisan salju tebal. Kalian, Jun Changqiao berkata dengan tatapan dingin, ini terlalu berlebihan. Garis semacam ini biasanya disediakan untuk musuh dari alam bawah. Hari ini, ketika dikatakan oleh Gou Sheng, mengapa terdengar begitu nyaman? Anak, pemimpin itu berkata dengan dingin, sepertinya kamu harus menjadi mata-mata yang dikirim oleh Ice Blade Mystic Sect. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao juga dianggap berpengalaman. Dia segera menyadari bahwa kesimpulan ini pasti karena pedang bulan sabit naga hijau yang dia gunakan. Aku tidak ingin menjelaskan, entah kamu membiarkanku pergi atau menjadi jiwa di bawah pedang. Tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin, dan niat membunuh berkumpul dalam kata-katanya. Marah, marah, apakah Anda benar-benar berpikir saya orang yang baik? Murid-murid Sekte Pedang Mistik jelas tidak mengerti karakter Jun Changqiao dan mencibir. Karena kamu di sini, jangan berpikir untuk pergi. Begitu dia selesai berbicara, lampu bilah hijau langsung menekannya. Dia sangat terkejut sehingga dia buru-buru mengarahkan pedang terbangnya untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menggunakan pedangnya untuk memblokir. Ding, retakan, cahaya bilah hijau berangsur-angsur menghilang, dan salju tebal di tanah terciprat ke udara. Murid SWAT Mystic Sect terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Pedang tajam di tangannya telah dipotong menjadi dua, dan dia langsung terpana. Pedang yang secara pribadi diperkuat dan diberkati oleh Elder SWAT Casting Hall Sekte sebenarnya dipotong menjadi dua dengan mudah. Apakah pria ini sekuat itu? Atau, kualitas bilah di tangannya tinggi? Kakak ke-9, teman-temannya berseru serempak. Pergi, 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 teriak orang itu marah. Terlepas dari apakah lawannya kuat atau memiliki senjata yang kuat, itu berarti dia jelas bukan orang yang baik. Karena itu, tidak perlu bersikap sopan. Suara mendesing, suara mendesing. 19 murid dari SWAT Mystic Sect menerima perintah dan mengarahkan pedang terbang di bawah kaki mereka. Mereka mengumpulkan cahaya jari yang kuat atau mengeluarkan senjata mereka untuk menekan Jun Changqiao. Jun Changqiao mengangkat Green Dragon Crescent Blade untuk bertarung, dan kultivasinya juga sepenuhnya meletus. Tidak baik, dia adalah tahap penembusan Void Tengah. Murid SWAT Mystic Sekte yang mendesak maju akhirnya melihat kekuatan sejati Jun Changqiao, tapi sudah terlambat. Karena cahaya bilah yang indah memenuhi langit dalam kepingan salju, tiba-tiba terjalin menjadi jenis keindahan yang berbeda. Ding, ping, puci, putong. Beberapa menit kemudian, seorang murid SWAT Mystic Sect langsung dipotong-potong dan jatuh ke tanah. Tanda pedang yang mencolok muncul di dadanya, dan darah menyembur keluar. Adapun 18 teman lainnya, mereka sudah terluka dan berjuang di tanah. Suara mendesing. Jun Changqiao, yang berdiri di tengah kerumunan dengan pedangnya, berpose sambil menyalakan cerutu di mulutnya. Kemudian, dia mengambil isapan dan meniup cincin asap.
Baru kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu pikir aku kucing yang sakit. Berhenti berpura-pura. Sistem berkata, manfaatkan sekarang dan lari. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan memasukkan semua pedang terbang yang tersebar di tanah ke dalam cincin spasial. Karena benda ini bisa membuat Void Piercing Stage yang lebih rendah terbang dengan mudah, itu pasti harta yang bagus. Dia bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri atau memberikannya kepada murid-murid yang datang di masa depan. Gou Sheng suka uang, jangan punya, rampok saja. Sistem mengeluh. Jun Changqiao mengeluarkan pedang terbang, dengan paksa menghapus jejak jiwa di dalamnya, dan kemudian menginjaknya, berkata dengan percaya diri, pergi. Suara mendesing, pedang terbang itu menembus langit. Namun, ketika kamera bergerak mundur, diketahui bahwa pedang itu telah terbang, dan Jun Changqiao tertinggal. Selain itu terbalik di salju. Jelas, dia tidak terbiasa dengan pedang terbang untuk pertama kalinya dan secara langsung menyebabkan seluruh bagian runtuh. Suara mendesing, cahaya pedang menembus kehampaan dan berjalan di atas salju yang berterbangan. Postur Jun Changqiao sedikit bengkok saat dia menginjaknya. Namun, setelah secara bertahap menemukan keseimbangan, itu mulai terlihat seperti itu. Bagaimanapun, dunia ada di sini, dan kemampuan untuk belajar sangat kuat. Itu bisa terbang, itu bisa bertindak keren, benda ini sangat bagus. Jun Changqiao, yang terbang dengan pedang, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menekuk pinggangnya, dan bahkan terbang ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia sedang melakukan akrobat. Apakah itu menyenangkan? Ya. Apakah kamu tahu cara bermain? Ya, kamu belum pernah bermain sebelumnya, kan? Tidak. Jun Changqiao buru-buru menyesuaikan posturnya dan mengerutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Ayo pergi. Sistem tidak bisa berkata-kata. Ayo cepat dan temukan cara untuk meninggalkan tanah bersalju ini. Mungkin pembangkit tenaga dari Sekte Pedang Mistik sedang dalam perjalanan. Betul sekali. Jun Changqiao menjadi serius. Setiap murid acak yang dikirim berada di tingkat yang lebih rendah dari Void Piercing Realm. Bukankah para petinggi dari Sekte Mistik berada di tingkat menengah atau atas? Dengan segala macam kartu truf, Gou Sheng tidak takut, tetapi dia takut waktu akan tertunda dan dia tidak akan dapat menyelesaikan misi utama yang tampaknya mustahil. Area yang tertutup salju sangat besar. Karena lingkungan yang keras, tidak ada desa atau kota. Jun Changqiao terbang selama 2 jam penuh sebelum mencapai tepi area dan diblokir oleh lapisan pesona yang solid. Wilayah Sekte Mistik Pedang sangat luas. Menurut perhitungan awal, area alam atas setidaknya 100 kali lebih besar dari benua bintang jatuh. Menarik, mata Jun Changqiao terbakar. Semakin besar ranah atas, semakin banyak orang di sana dan semakin banyak pembangkit tenaga listrik di sana. Membawa sekte sepanjang masa dan mengembangkannya menjadi yang terkuat pasti akan memberinya rasa pencapaian yang lebih besar. Manusia, mereka semua ambisius. Datang ke pesawat baru dan mengalami atribut baru, mereka secara alami memiliki pengejaran baru, meskipun itu mungkin hanya pemikiran acak di saat panas. Suara mendesing. Jun Changqiao membuka matanya lebar-lebar dan melepaskan indera spiritualnya ke dalam penghalang, mulai mengandalkan bab pemecah formasi Kimendunjia untuk mencoba memecahkannya. Sistem ingin berbicara. Suara mendesing. Tiba-tiba, penghalang formasi yang ada di sekitarnya menghilang. Petik 2, Sistem hampir mengutuk keras. Di masa lalu, begitu dia mengatakan sesuatu, dia akan ditampar wajahnya. Sekarang, bahkan sebelum dia mengatakan apapun, dia akan ditampar wajahnya terlebih dahulu. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir formasi alam atas sangat kuat, tetapi sekarang tampaknya mereka bahkan tidak sekuat benteng langit berbintang. Omong kosong. Sistem pertahanan benteng didirikan oleh Realm Hall. Meskipun sudah ada sejak lama, skala dan kekuatannya cukup untuk membunuh sekte peringkat Suan bahkan di alam atas. Dia pergi. Jun Changqiao hendak mengendalikan pedang terbang. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia buru-buru menghindar ke kiri. Aduk, dia hanya melihat cahaya pedang diam-diam menebas lehernya. Jika reaksinya sedikit lebih lambat, kepalanya pasti akan jatuh ke tanah. Pada saat ini, sedikit suara angin pecah datang dari belakangnya. Lebih banyak cahaya pedang menekannya. Jun Changqiao menghindar ke kiri dan ke kanan. Dia mengelak ke kiri dan ke kanan sampai dia menghindari semuanya. Kemudian, dia jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Tidak heran kamu bisa melukai sesama anggota sekteku. Kamu memiliki beberapa kemampuan. Suara dingin dan arogan datang. Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan melihat ke atas.
Dia melihat pedang terbang yang diselimuti cahaya warna-warni beberapa ratus kaki jauhnya. Seorang pria berusia 20-an atau 30-an berdiri di atas pedang terbang. Kotak giok yang indah di depannya terbuka dan melayang di udara. Ada 6 slot pedang kecil di dalamnya. Jika ada seniman bela diri dari alam atas yang hadir, mereka akan segera mengenali bahwa ini adalah Lin Lang, murid utama Sekte Pedang Kekaisaran. Karena dia selalu membawa kotak dengan 6 pedang, dia juga dikenal sebagai tuan dari 6 pedang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. 6 lampu pedang yang gagal menyerang menarik busur dan terbang. Mereka berubah menjadi bentuk seukuran saku dan ditempatkan di 6 slot pedang. Brengsek, cakrawala Jun Changqiao diperluas. Bermain dengan pedang, dia bahkan bisa memainkan trik seperti itu. Dia memang mengesankan. Kamu masuk tanpa izin ke wilayah Sekte Pedang Kekaisaran dan melukai murid-murid kami dengan parah. Sekarang, kamu telah menembus penghalang formasi. Apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi? Lin Lang berkata dengan ringan. Nada bicara orang ini dingin dan arogan. Itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, sebagai murid utama dari Sekte Dalam, kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari Void Piercing Realm. Tentu saja, Jun Changqiao tidak akan pernah berpikir bahwa orang ini dan 20 murid Sekte Pedang Kekaisaran yang bertarung dengannya sebelumnya benar-benar hanya berusia 20-an atau 30-an. Usia mereka yang sebenarnya mungkin setidaknya 3 hingga 500 tahun. Tidak, sistem berkata, paling lama berumur 100 tahun. Petik 2, petik 2. Mulut Jun Changqiao berkedut, menerobos tahap tengah Void Piercing Realm pada usia 100 tahun, dan itu adalah jalan pedang. Orang-orang dari alam atas terlalu mengerikan. Dibandingkan dengan tuan rumah, dia hanya bisa dianggap sebagai adik laki-laki. Sistem berkata, itu benar, bagaimanapun, Gou Sheng hanya menggunakan 10 tahun untuk mencapai tahap tengah dari Void Piercing Realm. Bahkan jika pihak lain berusia 100 tahun, itu masih 10 kali lebih cepat. Walaupun demikian, Jun Changqiao berkata dengan sedih, aku tidak sombong seperti dia. Petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata, kamu selalu memeras dan menolak sanksi dari alam atas. Anda bahkan meledakkan benteng langit berbintang. Apakah Anda tidak cukup sombong? Atau apakah selama Anda tidak naik di langit dan berdiri bahu-membahu dengan matahari, semua tindakan Anda sederhana dan bersahaja? Petik 1. Dia, Tui, sistem benar-benar tidak tahan dengan orang sok seperti ini yang mengira dia selalu rendah hati. Maaf, Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, jika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Jika saya tidak pergi, tidak ada yang bisa mengusir saya. Lin Lang berkata dengan ringan, begitukah? Cukup. Dengan lambaian ringan jarinya, 6 pedang seukuran jarum di dalam kotak terbang keluar lagi dan bersinar dengan cahaya yang tajam. Jika kamu ingin bertarung, turun dan bertarung. Pahlawan macam apa kamu jika kamu terbang di langit? Kata Jun Changqiao. Lin Lang benar-benar mendarat dan berkata, hukuman untuk 3 kejahatan. Hari ini, saya akan melumpuhkan kedua tangan dan salah satu kaki Anda. Kamu tidak bisa. Jun Changqiao mengangkat jari telunjuknya dan menggoyangkannya secara provokatif. Tatapan Lin Lang menjadi dingin. 6 lampu pedang yang tergantung di depan kotak tiba-tiba melesat keluar dan dengan cepat meluas ke ukuran pedang normal. Cukup, Jun Changqiao memanggil pedang bulan sabit naga hijau lagi. Bilahnya menempel di dekat salju dan melaju ke depan. Ketika lampu pedang hendak mencapainya, dia tiba-tiba menyapu lapisan salju dan menebas. Ding, ding, ding. Petik 2. Pedang dan bilahnya bertabrakan seperti batu giok yang mencolok dan emas yang mencolok. Cukup, setelah Jun Changqiao menerobos 6 lampu pedang, dia memutar tubuhnya seperti sedang melakukan opera. Pada akhirnya, dia menebas dengan kekuatan besar. Cahaya pedang yang merobek tanah meledak menuju area tempat Lin Lang berada. Dimanapun cahaya pedang lewat, sosok itu menghilang. Jun Changqiao melepaskan indera spiritualnya dan dengan cepat menyadari bahwa pihak lain telah muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Karena itu, dia berkata dengan heran, apakah ini teknik gerakan? Atau kemampuan magis? Petik 2. Pedang 6 arah. Lin Lang berteriak dengan dingin. Seketika, kekuatan pedang yang sangat kuat muncul di sekelilingnya. 6 pedang yang dikirim terbang tiba-tiba berubah arah dan dengan cepat membesar untuk menebas ke arahnya. Ding, ding, ding. Petik 2. Logam dan batu bertabrakan. Bunga api terbang kemana-mana. Pedang yang diperbesar membawa lebih banyak kekuatan. Meskipun Jun Changqiao bisa bersaing dengan mereka, dia juga mundur saat dia bertarung. Dia berpikir dalam hati, kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada 12 sipir.
Sistem berkata, jika Yin Tiger dibandingkan dengan kekuatan satu harimau, maka kekuatan orang ini setidaknya adalah kekuatan dua harimau. Bagaimanapun, dia mendapat dukungan dari ilmu pedang. Petik 2, petik 2. Setelah mundur puluhan langkah, Jun Changqiao menyingkirkan pedang bulan sabit naga hijau sebelum 6 pedang lainnya meluncurkan serangan putaran baru. Dia memanggil naga giok menanyakan surga dan berkata, aku akan serius sekarang. Lin Lang berkata dengan tenang, pedangmu adalah sampah. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Meskipun pedangnya bukan yang terbaik di alam bawah, pedang itu masih dianggap luar biasa. Sekarang, itu sampah di mata orang lain. Itu normal. Sistem berkata, sekarang, kecuali tombak hegemon langit, armor surgawi Xuan Yuan, set sage hebat, dan pedang sulit untuk ditarik, yang menghabiskan banyak poin kontribusi, sisa peralatan di alam atas hampir tidak berharga. Itu sebabnya, Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, datang ke sini, saya tidak hanya harus memilih tempat dengan Feng Shui yang baik untuk sekte untuk menetap, saya juga harus menemukan beberapa peralatan bermutu tinggi. Jika tidak, bagaimana saya bisa bertahan di masa depan? Lebih tepat untuk berubah mencari untuk merebut, kata sistem. Cukup, Jun Changqiao bergegas dengan pedangnya dan berkata dengan dingin, jalan ilmu pedang bukanlah kompetisi pedang, tetapi jantung pedang. Bas bas bas, udara tiba-tiba bergetar sedikit. Batu, cabang, dan benda lain yang tertutup salju terbang keluar dengan sendirinya. Kemudian, mereka terbang dalam bentuk pedang dan mengikuti di belakangnya seperti pusaran air. Ekspresi Lin Lang berubah, niat pedang di mata Jun Changqiao, kekuatan pedang yang dilepaskan dari tubuhnya, dan gerakan pedang yang dia gunakan semuanya ada di atasnya. Itu dia jelas bukan dari sekte pedang tinggi. Wos, pada saat ini, puluhan ribu aura pedang berkumpul di belakang Jun Changqiao langsung berkumpul dan berubah menjadi pedang besar berbentuk duri. Aura pedang kuat yang meletus darinya langsung merobek lapisan salju tebal dan menyapu 3 kaki tanah beku, meninggalkan parit yang dalam dan panjang di belakangnya. Ledakan, suara ledakan bergema di langit yang dingin. Ujung pedang raksasa yang dibentuk oleh sekte pengembalian 10.000 pedang langsung menembus penghalang pertahanan yang didirikan Lin Lang dengan tergesa-gesa. Kemudian, retakan secara bertahap muncul sampai benar-benar meledak dengan keras. Buk buk buk, murid kepala sekte pedang tinggi terhuyung mundur puluhan langkah. Wajahnya sangat pucat. Pada akhirnya, dia hanya bisa memuntahkan darah. Cukup, cukup. Keenam pedang terbang tampaknya telah kehilangan hubungannya dengan pemiliknya. Mereka semua kehilangan warna dan menusuk ke tanah. Dengan serius, Jun Changqiao berjalan mendekat dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu lemah. Cukup. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan keenam pedang itu ke dalam ring luar angkasa dan berkata dengan bangga, ketika kamu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan ilmu pedang, datanglah ke sekte sepanjang masa dan mintalah senjata dariku. Anda, wosh. Jun Changqiao menginjak pedang terbangnya dan pergi dengan santai. Melihat 6 pedang berharga yang telah mengikutinya selama puluhan tahun direnggut, Lin Lang tidak bisa menekan darah mendidih di tubuhnya lagi. Menyakiti orang dan merampas senjata. Betapa tak tahu malu. Tanpa formasi yang menghalangi jalannya, Jun Changqiao seperti ikan yang kembali ke laut, berenang bebas di langit yang tak berujung. Lin Lang tidak mengejarnya karena dia sudah terluka. Terutama ketika senjatanya dicuri, itu adalah pukulan kedua yang serius. Sialan, melihat cahaya pedang yang secara bertahap menghilang dari pandangannya, dia meraung tak berdaya di dalam hatinya, aku pasti akan pergi ke sekte sepanjang masa dan mengambil kembali 6 pedang harta karun. Tunggu sebentar, dia belum pernah mendengar tentang sekte sepanjang masa sebelumnya. Tidak penting, karena dia meninggalkan nama sekte, itu pasti ada. Selama SWAT Mystic Sect menggunakan koneksi dan jaringan mereka pasti akan dapat menemukannya dengan mudah. Idenya bagus, tetapi untuk saat ini, kecuali dia pergi ke alam bawah, akan sangat sulit untuk menemukannya. Jun Changqiao, yang melakukan perjalanan melalui langit yang luas, mencibir dan berpikir dalam hati, jika saya tidak terburu-buru, bagaimana mungkin kalian, yang melangkah terlalu jauh, kehilangan pedang dan senjata terbang. Sekte Mistik Pedang, aku akan mengingatnya, aku akan mengunjunginya saat aku bebas. Sistem segera mengeluh, hal utama adalah Anda khawatir petinggi sekte akan datang dan Anda tidak akan bisa mengalahkan mereka, jadi Anda memutuskan untuk mendengarkan mereka terlebih dahulu. Enyahlah, Jun Changqiao tidak berani tinggal terlalu lama di dekat wilayah sekte pedang mistik. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh sampai dia tiba di hutan purba. Dia menemukan gua yang relatif bersih dan buru-buru memanggil gerbang teleportasi. Itu di sini,
Sebuah ide berani yang pernah terpikir olehnya. Sistem tetap diam, khawatir akan ditampar wajahnya jika terlalu banyak bicara. Wos, gerbang teleportasi dari medan perang dimensional muncul dan secara bertahap membentuk pusaran air. Jun Changqiao senang, seharusnya berhasil. Cukup. Bang, begitu dia berjalan, dia dengan keras terpental ke belakang, seolah-olah dia diblokir oleh dinding yang sangat tebal. Sistem tetap diam. Sial, Jun Changqiao menggosok wajahnya dan berkata, seperti yang diharapkan, alam atas dan alam bawah tidak dapat dihubungkan. Setelah jeda, dia berkata, itu bukan masalah besar. Masih ada Cui Hua dan Zhu Zi. Dengan pikiran, dia memanggil dua cacing ruang waktu dari jenis kelamin yang berbeda dan memerintahkan, makan penghalang yang menghalangi saya untuk masuk. Ya, kedua anak kecil itu membuka mulut mereka dan menggerogotinya. Kemudian, suara retak terdengar, seolah-olah gigi mereka akan dipatahkan. Tuan, Zhu Zi meringis. Penghalangnya terlalu keras. Kita tidak bisa menggigitnya sampai terbuka. Celepuk, Jun Changqiao merosot ke tanah. Meskipun 3 bulan agak terburu-buru, dia masih relatif tenang karena dia bisa menggunakan gerbang teleportasi untuk kembali. Sekarang setelah dia mengujinya, hasilnya adalah, dia terlalu banyak berpikir. Hahaha, hahaha. Sistem akhirnya berhenti diam dan mulai tertawa tidak bermoral. Sebenarnya, itu sudah menebak hasil ini sejak lama. Bagaimanapun, struktur penghalang ruang alam atas jauh lebih kuat daripada dunia fana. Jika seseorang bisa dengan santai masuk dan keluar dari alam atas, sistem dua alam semesta akan runtuh sejak lama. Karena takut ditampar, sistem telah menahan diri. Mendesah, itu sulit. Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Jun Changqiao meraung, jika kita tidak dapat menyelesaikan misi utama, kita berdua harus melapor ke dunia bawah bersama-sama. Sistem berkata dengan serius, jadi lebih baik menggunakan cheat. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengerti. Sistem telah membatalkannya untuk menghasutnya untuk menyegarkan tokoh sistem. Fakta telah membuktikan bahwa meskipun tuan rumah telah berhasil mengatur formasi besar merebut langit dan bumi setelah 9 tahun kerja keras, pada akhirnya, yang dia lakukan hanyalah menambahkan beberapa efek khusus. Pada akhirnya, dia hanya mengirim dirinya sendiri. Sistem berkata, bisakah kita tidak membicarakan ini lagi? Jun Changqiao meraung. Setiap orang memiliki masa lalu yang tidak dapat mereka tahan untuk melihat kembali. Ye Xingchen memiliki banyak. Misalnya, dalam kehidupan masa lalunya, dia diplot oleh wanitanya sendiri. Setelah kelahirannya kembali, dia minum terlalu banyak dan pergi ke kandang ternak atau Spirit Beast Hall. Gou Sheng tidak terkecuali. Masa lalunya yang tidak tahan untuk dilihat kembali adalah bahwa sejak dia pindah, dia benar-benar mengandalkan usahanya sendiri selama 9 tahun. Pada akhirnya, dia sendirian di alam atas. Sekte tidak memiliki Jun Changqiao, yang setara dengan kekurangan jiwa. Seluruh buku tidak memiliki sekelompok petinggi dan murid yang lucu, yang setara dengan kekurangan jiwa. Seorang patriark yang terbuat dari besi, seorang murid yang terbuat dari air. Tidak, bukan ini yang diinginkan Jun Changqiao. Apa yang dia inginkan, apakah itu di dunia fana atau alam atas, adalah akhirnya berdiri di puncak dan menyaksikan matahari terbit. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya akan menjadi temannya. Bayiku, Jun Changqiao berteriak, aku merindukan kalian semua. Ayolah, ini baru sehari. Bukannya kita sudah berpisah selama 3-5 tahun. Jangan memaksakan diri untuk mengubah komedi menjadi berdarah panas. Sistem mendesak, cepat dan buka toko tingkat tinggi untuk menyegarkan. Hanya dengan menggunakan cheat nilai tuan rumah dapat tercermin. Lagi pula, kami bukan karakter utama yang mengandalkan kerja keras untuk mencari nafkah. Ya, Jun Changqiao mengangguk dan berkata, saya adalah karakter utama dengan ketampanan. Saya harus mengandalkan penampilan saya untuk mencari nafkah. Petik 2, petik 2. Naik dengan seluruh sekte dalam waktu 3 bulan jelas merupakan tugas yang mustahil. Oleh karena itu, di bawah dorongan seorang penjual yang memenuhi syarat, Jun Changqiao akhirnya membuka panel sistem. Namun, panel yang muncul berubah. Dulunya antik, tetapi sekarang mengungkapkan rasa teknologi futuristik yang kuat. Bahkan ada efek polusi cahaya di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Jun Changqiao terkejut. Sistem berkata, saat tuan rumah melangkah ke alam atas, itu berarti persyaratannya terpenuhi. Oleh karena itu, sistem saat ini adalah versi 2.0 yang sebenarnya. Tiba-tiba menjadi modis. Apakah fungsinya juga diperkuat? Mata Jun Changqiao terbakar. Bukan itu masalahnya. Ini hanya perubahan antarmuka yang sederhana. Ya, bisakah kamu keluar dan biarkan aku memukulmu dengan baik?
Tuan rumah bukan tandinganku. Petik 2,2. Jun Changqiao mengklik toko tingkat tinggi. Meskipun latar belakang item telah berubah, item di dalamnya masih disegarkan. Seperti biasa, dia berdoa sebelum penyegaran. Ayo, setelah berdoa kepada berbagai dewa, Jun Changqiao dengan keras merobohkan toko itu. Kemudian, dia melihat barang-barang di depannya sedikit bergetar. Kemudian, mereka digantikan oleh lampu warna-warni sampai mereka melemah dan mengungkapkan item baru. Sistem alam atas yang lengkap ini bahkan mengubah efek penyegaran. Itu memberi orang perasaan tiba-tiba memiliki dana dan tiba-tiba menjadi superior. Jun Changqiao tidak peduli dengan efek mewahnya. Dia hanya peduli jika ada barang yang berguna baginya. Misalnya, ada portal atau portal teleportasi yang dapat menghubungkan alam atas dan bawah dan mengabaikan batasan langit dan bumi. Sayangnya, tidak ada. Namun, ada item bernama Moonlight Tracer Box. Mungkinkah? Jun Changqiao buru-buru mengklik pengantar. Konten yang muncul adalah barang, Moonlight Tracer Box. Pendahuluan, harta karun yang menggunakan cahaya bulan untuk mencapai perjalanan ruang angkasa. Efek, setelah persyaratan aktivasi terpenuhi, ia dapat secara akurat berteleportasi sesuai dengan lokasi yang disediakan oleh pengguna. Keuntungan, Anda dapat melakukan perjalanan melintasi berbagai alam semesta kapanpun Anda mau. Kekurangan, sekali pakai, produk unik. Harga, 100.000 poin kontribusi. Tingkat, tidak ada. Setelah membaca pendahuluan, Jun Changqiao berjongkok di tanah. Dia menutupi wajahnya dengan satu tangan. Tubuhnya sedikit bergetar. Dia tidak tahu apakah dia tertawa atau menangis. Ada tawa dan tangis. Dia tertawa karena ketika dia paling putus asa dan tidak berdaya, hanya satu penyegaran toko segera memberinya kehangatan. Mereka menangis karena mereka akhirnya bisa kembali ke benua bintang jatuh dan melihat murid-murid mereka lagi, yang sudah sehari tidak mereka lihat. Apa yang dia tunggu? Dia pasti akan membelinya. Belum lagi bahwa Moonlight Tracer Box ini adalah item sekali pakai, dia tidak akan ragu bahkan jika dia menghabiskan semua poin kontribusinya. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 100.000 poin kontribusi dan mendapatkan Moonlight Tracer Box X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 100.001. Petik 2. Jun Changqiao mengeluarkan harta karun yang diukir dengan kata-kata, kotak harta karun Moonlight dan buru-buru berjalan keluar. Kebetulan di luar sudah malam. Cahaya bulan menyinari bumi. Tunggu sebentar, ketika dia akan menggunakannya, sistem menghentikannya. Tuan rumah, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Apa yang harus dipikirkan? Jun Changqiao berkata, langsung kembali ke benua bintang jatuh. Untuk saat ini, Anda dapat kembali, tetapi, sistem berkata dengan serius, Tuan rumah, apakah Anda memiliki cara untuk membawa murid sekte ke alam atas? Ini, Jun Changqiao terdiam. Ternyata Great Creation Array yang telah dia kerjakan dengan keras selama 9 tahun cocok untuk teleportasi satu orang. Adapun penyelundupan skala besar, itu benar-benar lelucon. Karena tidak ada cara untuk membawa mereka. Sistem berkata, Tuan rumah, apa gunanya kembali ke benua bintang jatuh? Atau apakah Anda ingin menyeret keluarga dan murid Anda untuk mati bersama Anda ketika misi gagal? Petik 2. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berkata, apa maksudmu? Temukan cara untuk membawa para murid ke alam atas dan gunakan kotak harta karun Moonlight yang unik ini, kata sistem. Dengan penggunaan satu kali, itu hilang setelah satu penggunaan. Dengan keunikannya, itu tidak bisa dibeli lagi. Itu sangat berharga. Ya, Jun Changqiao tercerahkan. Dia berkata, pikirkan cara di sini. Di alam bawah, susunannya tidak berguna. Jika seseorang ingin naik, mereka hanya bisa mengandalkan toko dan keberuntungan. Itu berbeda di alam atas. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang lebih kuat. Mungkin. Aku mendapatkannya, aku mendapatkannya. Jun Changqiao menepuk dahinya dan berkata, aku bisa pergi mencari tetua Taixuan. Karena dia bisa membuat Array Ascension untuk satu orang, mungkin dia bisa membuat Array Ascension untuk sebuah tim. Betul sekali, sistem tidak membiarkan Gou Sheng terus menyegarkan. Pertama, tidak banyak poin kontribusi yang tersisa. Kedua, keberuntungan terlalu penting. Ketiga, lebih dapat diandalkan untuk menemukan jalan di alam atas daripada di alam bawah. Kalau ada yang bilang aku salesman lagi, aku akan marah pada mereka. Tunggu, pikir Jun Changqiao, di mana Penatua Taixuan mengatakan itu. Gunung Surgawi Fengqi, ayo cari orang itu. Meskipun sudah larut malam dan dia sedikit lelah karena bertarung dalam dua pertempuran di siang hari,
Gou Sheng masih memilih untuk berangkat. Lagi pula, waktunya terbatas. Di puncak gunung yang jauh dikelilingi oleh awan, Tetua Taixuan sedang mengamati bintang-bintang di malam hari. Dia mengerutkan kening dan berkata, bintang-bintang gelap tiba-tiba bersinar terang. Ini adalah tanda yang tidak menyenangkan. Tanda pisah. PS. Pembaruan ketiga, jumlah kata, 2.900 plus. Jumlah kata hari ini, 823.510.000. Meminta suara bulanan. Tanpa formasi yang menghalangi jalannya, Jun Changqiao seperti ikan yang kembali ke laut, berenang bebas di langit yang tak berujung. Lin Lang tidak mengejarnya karena dia sudah terluka. Terutama ketika senjatanya dicuri, itu adalah pukulan kedua yang serius. Sialan, melihat cahaya pedang yang secara bertahap menghilang dari pandangannya, dia meraung tak berdaya di dalam hatinya, aku pasti akan pergi ke sekte sepanjang masa dan mengambil kembali 6 pedang harta karun. Tunggu sebentar, dia belum pernah mendengar tentang sekte sepanjang masa sebelumnya. Tidak penting, karena dia meninggalkan nama sekte, itu pasti ada. Selama SWAT Mystic Sect menggunakan koneksi dan jaringan mereka, mereka pasti akan dapat menemukannya dengan mudah. Idenya bagus, tetapi untuk saat ini, kecuali dia pergi ke alam bawah, akan sangat sulit untuk menemukannya. Jun Changqiao, yang melakukan perjalanan melalui langit yang luas, mencibir dan berpikir dalam hati, jika saya tidak terburu-buru, bagaimana mungkin kalian, yang melangkah terlalu jauh, kehilangan pedang dan senjata terbang. Sekte Mistik Pedang, aku akan mengingatnya, aku akan mengunjunginya saat aku bebas. Sistem segera mengeluh, hal utama adalah Anda khawatir petinggi sekte akan datang dan Anda tidak akan bisa mengalahkan mereka, jadi Anda memutuskan untuk mendengarkan mereka terlebih dahulu. Enyahlah, Jun Changqiao tidak berani tinggal terlalu lama di dekat wilayah sekte pedang mistik. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh sampai dia tiba di hutan purba. Dia menemukan gua yang relatif bersih dan buru-buru memanggil gerbang teleportasi. Itu di sini, sebuah ide berani yang pernah terpikir olehnya. Sistem tetap diam, khawatir akan ditampar wajahnya jika terlalu banyak bicara. Gerbang teleportasi dari medan perang dimensional muncul dan secara bertahap membentuk pusaran air. Jun Changqiao senang, seharusnya berhasil. Cukup. Bang, begitu dia berjalan, dia dengan keras terpental ke belakang, seolah-olah dia diblokir oleh dinding yang sangat tebal. Sistem tetap diam. Sial, Jun Changqiao menggosok wajahnya dan berkata, seperti yang diharapkan, alam atas dan alam bawah tidak dapat dihubungkan. Setelah jeda, dia berkata, itu bukan masalah besar. Masih ada Cui Hua dan Zhu Zi. Dengan pikiran, dia memanggil 2 cacing ruang waktu dari jenis kelamin yang berbeda dan memerintahkan, makan penghalang yang menghalangi saya untuk masuk. Ya, kedua anak kecil itu membuka mulut mereka dan menggerogotinya. Kemudian, suara retak terdengar, seolah-olah gigi mereka akan dipatahkan. Tuan, Zhu Zi meringis. Penghalangnya terlalu keras, kita tidak bisa menggigitnya sampai terbuka. Celepuk, Jun Changqiao merosot ke tanah. Meskipun 3 bulan agak terburu-buru, dia masih relatif tenang karena dia bisa menggunakan gerbang teleportasi untuk kembali. Sekarang setelah dia mengujinya, hasilnya adalah, dia terlalu banyak berpikir. Hahaha. Sistem akhirnya berhenti diam dan mulai tertawa tidak bermoral. Sebenarnya, itu sudah menebak hasil ini sejak lama. Bagaimanapun, struktur penghalang ruang alam atas jauh lebih kuat daripada dunia fana. Jika seseorang bisa dengan santai masuk dan keluar dari alam atas, sistem 2 alam semesta akan runtuh sejak lama. Karena takut ditampar, sistem telah menahan diri. Mendesah, itu sulit, bagaimana kamu masih bisa tertawa? Jun Changqiao meraung, jika kita tidak dapat menyelesaikan misi utama, kita berdua harus melapor ke dunia bawah bersama-sama. Sistem berkata dengan serius, jadi lebih baik menggunakan cheat. Petik 2, Jun Changqiao mengerti. Sistem telah membatalkannya untuk menghasutnya untuk menyegarkan toko sistem. Fakta telah membuktikan bahwa meskipun tuan rumah telah berhasil mengatur formasi besar merebut langit dan bumi setelah 9 tahun kerja keras, pada akhirnya, yang dia lakukan hanyalah menambahkan beberapa efek khusus. Pada akhirnya, dia hanya mengirim dirinya sendiri. Sistem berkata, bisakah kita tidak membicarakan ini lagi? Jun Changqiao meraung. Setiap orang memiliki masa lalu yang tidak dapat mereka tahan untuk melihat kembali. Ye Xingchen memiliki banyak, misalnya, dalam kehidupan masa lalunya, dia diplot oleh wanitanya sendiri. Setelah kelahirannya kembali, dia minum terlalu banyak dan pergi ke kandang ternak atau Spirit Beast Hall. Gou Sheng tidak terkecuali.
Masa lalunya yang tidak tahan untuk dilihat kembali adalah bahwa sejak dia pindah, dia benar-benar mengandalkan usahanya sendiri selama 9 tahun. Pada akhirnya, dia sendirian di alam atas. Sekte tidak memiliki Jun Changqiao, yang setara dengan kekurangan jiwa. Seluruh buku tidak memiliki sekelompok petinggi dan murid yang lucu, yang setara dengan kekurangan jiwa. Seorang patriark yang terbuat dari besi, seorang murid yang terbuat dari air. Tidak, bukan ini yang diinginkan Jun Changqiao. Apa yang dia inginkan, apakah itu di dunia fana atau alam atas, adalah akhirnya berdiri di puncak dan menyaksikan matahari terbit. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya akan menjadi temannya. Bayiku, Jun Changqiao berteriak, aku merindukan kalian semua. Ayolah, ini baru sehari. Bukannya kita sudah berpisah selama 3-5 tahun. Jangan memaksakan diri untuk mengubah komedi menjadi berdarah panas. Sistem mendesak, cepat dan buka toko tingkat tinggi untuk menyegarkan. Hanya dengan menggunakan cheat nilai tuan rumah dapat tercermin. Lagi pula, kami bukan karakter utama yang mengandalkan kerja keras untuk mencari nafkah. Ya, Jun Changqiao mengangguk dan berkata, saya adalah karakter utama dengan ketampanan. Saya harus mengandalkan penampilan saya untuk mencari nafkah. Petik 2, naik dengan seluruh sekte dalam waktu 3 bulan jelas merupakan tugas yang mustahil. Oleh karena itu, di bawah dorongan seorang penjual yang memenuhi syarat, Jun Changqiao akhirnya membuka panel sistem. Namun, panel yang muncul berubah. Dulunya antik, tetapi sekarang mengungkapkan rasa teknologi futuristik yang kuat. Bahkan ada efek polusi cahaya di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Jun Changqiao terkejut. Sistem berkata, saat tuan rumah melangkah ke alam atas, itu berarti persyaratannya terpenuhi. Oleh karena itu, sistem saat ini adalah versi 2.0 yang sebenarnya. Tiba-tiba menjadi modis. Apakah fungsinya juga diperkuat? Mata Jun Changqiao terbakar. Bukan itu masalahnya. Ini hanya perubahan antarmuka yang sederhana. Ya, bisakah kamu keluar dan biarkan aku memukulmu dengan baik? Tuan rumah bukan tandinganku. Petik 2, Jun Changqiao mengklik toko tingkat tinggi. Meskipun latar belakang item telah berubah, item di dalamnya masih disegarkan. Seperti biasa, dia berdoa sebelum penyegaran. Ayo, setelah berdoa kepada berbagai dewa, Jun Changqiao dengan keras merobohkan toko itu. Kemudian, dia melihat barang-barang di depannya sedikit bergetar. Kemudian, mereka digantikan oleh lampu warna-warni sampai mereka melemah dan mengungkapkan item baru. Sistem alam atas yang lengkap ini bahkan mengubah efek penyegaran. Itu memberi orang perasaan tiba-tiba memiliki dana dan tiba-tiba menjadi superior. Jun Changqiao tidak peduli dengan efek mewahnya. Dia hanya peduli jika ada barang yang berguna baginya. Misalnya, ada portal atau portal teleportasi yang dapat menghubungkan alam atas dan bawah dan mengabaikan batasan langit dan bumi. Sayangnya, tidak ada. Namun, ada item bernama Moonlight Treasure Box. Mungkinkah? Jun Changqiao buru-buru mengklik pengantar. Konten yang muncul adalah barang, Moonlight Treasure Box. Pendahuluan, harta karun yang menggunakan cahaya bulan untuk mencapai perjalanan ruang angkasa. Efek, setelah persyaratan aktivasi terpenuhi, ia dapat secara akurat berteleportasi sesuai dengan lokasi yang disediakan oleh pengguna. Keuntungan, Anda dapat melakukan perjalanan melintasi berbagai alam semesta kapanpun Anda mau. Kekurangan, sekali pakai, produk unik. Harga, 100.000 poin kontribusi. Tingkat, tidak ada. Setelah membaca pendahuluan, Jun Changqiao berjongkok di tanah. Dia menutupi wajahnya dengan satu tangan. Tubuhnya sedikit bergetar. Dia tidak tahu apakah dia tertawa atau menangis. Ada tawa dan tangis. Dia tertawa karena ketika dia paling putus asa dan tidak berdaya, hanya satu penyegaran toko segera memberinya kehangatan. Mereka menangis karena mereka akhirnya bisa kembali ke benua bintang jatuh dan melihat murid-murid mereka lagi, yang sudah sehari tidak mereka lihat. Apa yang dia tunggu? Dia pasti akan membelinya. Belum lagi bahwa Moonlight Treasure Box ini adalah item sekali pakai, dia tidak akan ragu bahkan jika dia menghabiskan semua poin kontribusinya. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 100.000 poin kontribusi dan mendapatkan Moonlight Treasure Box X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 100.001. Petik 2. Jun Changqiao mengeluarkan harta karun yang diukir dengan kata-kata, kotak harta karun Moonlight, dan buru-buru berjalan keluar. Kebetulan di luar sudah malam. Cahaya bulan menyinari bumi. Tunggu sebentar, ketika dia akan menggunakannya, sistem menghentikannya. Tuan rumah, Anda harus berpikir dengan hati-hati.
Apa yang harus dipikirkan? Jun Changqiao berkata, langsung kembali ke benua bintang jatuh. Untuk saat ini, Anda dapat kembali, tetapi, sistem berkata dengan serius, Tuan rumah, apakah Anda memiliki cara untuk membawa murid sekte ke alam atas? Ini, Jun Changqiao terdiam. Ternyata Great Creation Array yang telah dia kerjakan dengan keras selama 9 tahun cocok untuk teleportasi satu orang. Adapun penyelundupan skala besar, itu benar-benar lelucon. Karena tidak ada cara untuk membawa mereka. Sistem berkata, Tuan rumah, apa gunanya kembali ke benua bintang jatuh? Atau apakah Anda ingin menyeret keluarga dan murid Anda untuk mati bersama Anda ketika misi gagal? Petik 2. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berkata, apa maksudmu? Temukan cara untuk membawa para murid ke alam atas dan gunakan kotak harta karun Moonlight yang unik ini, kata sistem. Dengan penggunaan satu kali, itu hilang setelah satu penggunaan. Dengan keunikannya, itu tidak bisa dibeli lagi. Itu sangat berharga. Ya, Jun Changqiao tercerahkan. Dia berkata, pikirkan cara di sini. Di alam bawah, susunannya tidak berguna. Jika seseorang ingin naik, mereka hanya bisa mengandalkan toko dan keberuntungan. Itu berbeda di alam atas. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang lebih kuat. Mungkin. Aku mendapatkannya, aku mendapatkannya. Jun Changqiao menepuk dahinya dan berkata, aku bisa pergi mencari tetua Taixuan. Karena dia bisa membuat Array Ascension untuk satu orang, mungkin dia bisa membuat Array Ascension untuk sebuah tim. Betul sekali, sistem tidak membiarkan Gou Sheng terus menyegarkan. Pertama, tidak banyak poin kontribusi yang tersisa. Kedua, keberuntungan terlalu penting. Ketiga, lebih dapat diandalkan untuk menemukan jalan di alam atas daripada di alam bawah. Kalau ada yang bilang aku salesman lagi, aku akan marah pada mereka. Tunggu, pikir Jun Changqiao, di mana Penatua Taixuan mengatakan itu. Gunung Surgawi Fengqi, ayo cari orang itu. Meskipun sudah larut malam dan dia sedikit lelah karena bertarung dalam dua pertempuran di siang hari, Gou Sheng masih memilih untuk berangkat. Lagi pula, waktunya terbatas. Di puncak gunung yang jauh dikelilingi oleh awan, Tetua Taixuan sedang mengamati bintang-bintang di malam hari. Dia mengerutkan kening dan berkata, bintang-bintang gelap tiba-tiba bersinar terang. Ini adalah tanda yang tidak menyenangkan. Tanda pisah. PS. Pembaruan ketiga, jumlah kata, 2.900 plus. Jumlah kata hari ini, 823.510.000. Meminta suara bulanan. Tanpa formasi yang menghalangi jalannya, Jun Changqiao seperti ikan yang kembali ke laut, berenang bebas di langit yang tak berujung. Lin Lang tidak mengejarnya karena dia sudah terluka. Terutama ketika senjatanya dicuri, itu adalah pukulan kedua yang serius. Sialan, melihat cahaya pedang yang secara bertahap menghilang dari pandangannya, dia meraung tak berdaya di dalam hatinya, aku pasti akan pergi ke sekte sepanjang masa dan mengambil kembali 6 pedang harta karun. Tunggu sebentar, dia belum pernah mendengar tentang sekte sepanjang masa sebelumnya. Tidak penting, karena dia meninggalkan nama sekte, itu pasti ada. Selama SWAT Mystic Sect menggunakan koneksi dan jaringan mereka, mereka pasti akan dapat menemukannya dengan mudah. Idenya bagus, tetapi untuk saat ini, kecuali dia pergi ke alam bawah, akan sangat sulit untuk menemukannya. Jun Changqiao, yang melakukan perjalanan melalui langit yang luas, mencibir dan berpikir dalam hati, jika saya tidak terburu-buru, bagaimana mungkin kalian, yang melangkah terlalu jauh, kehilangan pedang dan senjata terbang. Sekte Mistik Pedang, aku akan mengingatnya, aku akan mengunjunginya saat aku bebas. Sistem segera mengeluh, hal utama adalah Anda khawatir petinggi sekte akan datang dan Anda tidak akan bisa mengalahkan mereka, jadi Anda memutuskan untuk mendengarkan mereka terlebih dahulu. Enyahlah, Jun Changqiao tidak berani tinggal terlalu lama di dekat wilayah sekte pedang mistik. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh sampai dia tiba di hutan purba. Dia menemukan gua yang relatif bersih dan buru-buru memanggil gerbang teleportasi. Itu di sini, sebuah ide berani yang pernah terpikir olehnya. Sistem tetap diam, khawatir akan ditampar wajahnya jika terlalu banyak bicara. Gerbang teleportasi dari medan perang dimensional muncul dan secara bertahap membentuk pusaran air. Jun Changqiao senang, seharusnya berhasil. Cukup. Bang, begitu dia berjalan, dia dengan keras terpental ke belakang, seolah-olah dia diblokir oleh dinding yang sangat tebal. Sistem tetap diam. Sial, Jun Changqiao menggosok wajahnya dan berkata, seperti yang diharapkan, alam atas dan alam bawah tidak dapat dihubungkan. Setelah jeda, dia berkata, itu bukan masalah besar.
Masih ada Cui Hua dan Suzy. Dengan pikiran, dia memanggil dua cacing ruang waktu dari jenis kelamin yang berbeda dan memerintahkan, makan penghalang yang menghalangi saya untuk masuk. Ya, kedua anak kecil itu membuka mulut mereka dan menggerogotinya. Kemudian, suara retak terdengar, seolah-olah gigi mereka akan dipatahkan. Tuan, Suzy meringis. Penghalangnya terlalu keras. Kita tidak bisa menggigitnya sampai terbuka. Celepuk, Jun Changqiao merosot ke tanah. Meskipun 3 bulan agak terburu-buru, dia masih relatif tenang karena dia bisa menggunakan gerbang teleportasi untuk kembali. Sekarang setelah dia mengujinya, hasilnya adalah, dia terlalu banyak berpikir. Hahaha, hahaha. Sistem akhirnya berhenti diam dan mulai tertawa tidak bermoral. Sebenarnya, itu sudah menebak hasil ini sejak lama. Bagaimanapun, struktur penghalang ruang alam atas jauh lebih kuat daripada dunia fana. Jika seseorang bisa dengan santai masuk dan keluar dari alam atas, sistem dua alam semesta akan runtuh sejak lama. Karena takut ditampar, sistem telah menahan diri. Mendesah, itu sulit. Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Jun Changqiao meraung, jika kita tidak dapat menyelesaikan misi utama, kita berdua harus melapor ke dunia bawah bersama-sama. Sistem berkata dengan serius, jadi lebih baik menggunakan cheat. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengerti. Sistem telah membatalkannya untuk menghasutnya untuk menyegarkan toko sistem. Fakta telah membuktikan bahwa meskipun tuan rumah telah berhasil mengatur formasi besar merebut langit dan bumi setelah 9 tahun kerja keras, pada akhirnya, yang dia lakukan hanyalah menambahkan beberapa efek khusus. Pada akhirnya, dia hanya mengirim dirinya sendiri. Sistem berkata, bisakah kita tidak membicarakan ini lagi? Jun Changqiao meraung. Setiap orang memiliki masa lalu yang tidak dapat mereka tahan untuk melihat kembali. Ye Xingchen memiliki banyak. Misalnya, dalam kehidupan masa lalunya, dia diplot oleh wanitanya sendiri. Setelah kelahirannya kembali, dia minum terlalu banyak dan pergi ke kandang ternak atau Spirit Beast Hall. Gou Sheng tidak terkecuali. Masa lalunya yang tidak tahan untuk dilihat kembali adalah bahwa sejak dia pindah, dia benar-benar mengandalkan usahanya sendiri selama 9 tahun. Pada akhirnya, dia sendirian di alam atas. Sekte tidak memiliki Jun Changqiao, yang setara dengan kekurangan jiwa. Seluruh buku tidak memiliki sekelompok petinggi dan murid yang lucu, yang setara dengan kekurangan jiwa. Seorang patriark yang terbuat dari besi, seorang murid yang terbuat dari air. Tidak, bukan ini yang diinginkan Jun Changqiao. Apa yang dia inginkan, apakah itu di dunia fana atau alam atas, adalah akhirnya berdiri di puncak dan menyaksikan matahari terbit. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya akan menjadi temannya. Bayiku, Jun Changqiao berteriak, aku merindukan kalian semua. Ayolah, ini baru sehari. Bukannya kita sudah berpisah selama 3-5 tahun. Jangan memaksakan diri untuk mengubah komedi menjadi berdarah panas. Sistem mendesak, cepat dan buka toko tingkat tinggi untuk menyegarkan. Hanya dengan menggunakan cheat nilai tuan rumah dapat tercermin. Lagi pula, kami bukan karakter utama yang mengandalkan kerja keras untuk mencari nafkah. Ya, Jun Changqiao mengangguk dan berkata, saya adalah karakter utama dengan ketampanan. Saya harus mengandalkan penampilan saya untuk mencari nafkah. Petik 2, petik 2. Naik dengan seluruh sekte dalam waktu 3 bulan jelas merupakan tugas yang mustahil. Oleh karena itu, di bawah dorongan seorang penjual yang memenuhi syarat, Jun Changqiao akhirnya membuka panel sistem. Namun, panel yang muncul berubah. Dulunya antik, tetapi sekarang mengungkapkan rasa teknologi futuristik yang kuat. Bahkan ada efek polusi cahaya di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Jun Changqiao terkejut. Sistem berkata, saat tuan rumah melangkah ke alam atas, itu berarti persyaratannya terpenuhi. Oleh karena itu, sistem saat ini adalah versi 2.0 yang sebenarnya. Tiba-tiba menjadi modis. Apakah fungsinya juga diperkuat? Mata Jun Changqiao terbakar. Bukan itu masalahnya. Ini hanya perubahan antarmuka yang sederhana. Ya, bisakah kamu keluar dan biarkan aku memukulmu dengan baik? Tuan rumah bukan tandinganku. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengklik toko tingkat tinggi. Meskipun latar belakang item telah berubah, item di dalamnya masih disegarkan. Seperti biasa, dia berdoa sebelum penyegaran. Ayo, setelah berdoa kepada berbagai dewa, Jun Changqiao dengan keras merobohkan toko itu. Kemudian, dia melihat barang-barang di depannya sedikit bergetar. Kemudian, mereka digantikan oleh lampu warna-warni sampai mereka melemah dan mengungkapkan item baru. Sistem alam atas yang lengkap ini bahkan mengubah efek penyegaran.
Itu memberi orang perasaan tiba-tiba memiliki dana dan tiba-tiba menjadi superior. Jun Changqiao tidak peduli dengan efek mewahnya. Dia hanya peduli jika ada barang yang berguna baginya. Misalnya, ada portal atau portal teleportasi yang dapat menghubungkan alam atas dan bawah dan mengabaikan batasan langit dan bumi. Sayangnya, tidak ada. Namun, ada item bernama Moonlight Treasure Box. Mungkinkah? Jun Changqiao buru-buru mengklik pengantar. Konten yang muncul adalah barang, Moonlight Treasure Box. Pendahuluan, harta karun yang menggunakan cahaya bulan untuk mencapai perjalanan ruang angkasa. Efek, setelah persyaratan aktivasi terpenuhi, ia dapat secara akurat berteleportasi sesuai dengan lokasi yang disediakan oleh pengguna. Keuntungan, Anda dapat melakukan perjalanan melintasi berbagai alam semesta kapanpun Anda mau. Kekurangan, sekali pakai, produk unik. Harga, 100.000 poin kontribusi. Tingkat, tidak ada. Setelah membaca pendahuluan, Jun Changqiao berjongkok di tanah. Dia menutupi wajahnya dengan satu tangan. Tubuhnya sedikit bergetar. Dia tidak tahu apakah dia tertawa atau menangis. Ada tawa dan tangis. Dia tertawa karena ketika dia paling putus asa dan tidak berdaya, hanya satu penyegaran toko segera memberinya kehangatan. Mereka menangis karena mereka akhirnya bisa kembali ke benua bintang jatuh dan melihat murid-murid mereka lagi, yang sudah sehari tidak mereka lihat. Apa yang dia tunggu? Dia pasti akan membelinya. Belum lagi bahwa Moonlight Treasure Box ini adalah item sekali pakai, dia tidak akan ragu bahkan jika dia menghabiskan semua poin kontribusinya. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 100.000 poin kontribusi dan mendapatkan Moonlight Treasure Box X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 100.001. Petik 2. Su, Jun Changqiao mengeluarkan harta karun yang diukir dengan kata-kata, kotak harta karun Moonlight, dan buru-buru berjalan keluar. Kebetulan di luar sudah malam. Cahaya bulan menyinari bumi. Tunggu sebentar, ketika dia akan menggunakannya, sistem menghentikannya. Tuan rumah, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Apa yang harus dipikirkan? Jun Changqiao berkata, langsung kembali ke benua bintang jatuh. Untuk saat ini, Anda dapat kembali, tetapi, sistem berkata dengan serius, Tuan rumah, apakah Anda memiliki cara untuk membawa murid sekte ke alam atas? Ini, Jun Changqiao terdiam. Ternyata Great Creation Array yang telah dia kerjakan dengan keras selama 9 tahun cocok untuk teleportasi satu orang. Adapun penyelundupan skala besar, itu benar-benar lelucon. Karena tidak ada cara untuk membawa mereka. Sistem berkata, Tuan rumah, apa gunanya kembali ke benua bintang jatuh? Atau apakah Anda ingin menyeret keluarga dan murid Anda untuk mati bersama Anda ketika misi gagal? Petik 2. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berkata, apa maksudmu? Temukan cara untuk membawa para murid ke alam atas dan gunakan kotak harta karun Moonlight yang unik ini, kata sistem. Dengan penggunaan satu kali, itu hilang setelah satu penggunaan. Dengan keunikannya, itu tidak bisa dibeli lagi. Itu sangat berharga. Ya, Jun Changqiao tercerahkan. Dia berkata, pikirkan cara di sini. Di alam bawah, susunannya tidak berguna. Jika seseorang ingin naik, mereka hanya bisa mengandalkan toko dan keberuntungan. Itu berbeda di alam atas. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang lebih kuat. Mungkin. Aku mendapatkannya, aku mendapatkannya. Jun Changqiao menepuk dahinya dan berkata, aku bisa pergi mencari tetua Taixuan. Karena dia bisa membuat Array Ascension untuk satu orang, mungkin dia bisa membuat Array Ascension untuk sebuah tim. Betul sekali, sistem tidak membiarkan Gou Sheng terus menyegarkan. Pertama, tidak banyak poin kontribusi yang tersisa. Kedua, keberuntungan terlalu penting. Ketiga, lebih dapat diandalkan untuk menemukan jalan di alam atas daripada di alam bawah. Kalau ada yang bilang aku salesman lagi, aku akan marah pada mereka. Tunggu, pikir Jun Changqiao, di mana Penatua Taixuan mengatakan itu. Gunung Surgawi Fengqi, ayo cari orang itu. Meskipun sudah larut malam dan dia sedikit lelah karena bertarung dalam dua pertempuran di siang hari, Gou Sheng masih memilih untuk berangkat. Lagi pula, waktunya terbatas. Di puncak gunung yang jauh dikelilingi oleh awan, Tetua Taixuan sedang mengamati bintang-bintang di malam hari. Dia mengerutkan kening dan berkata, bintang-bintang gelap tiba-tiba bersinar terang. Ini adalah tanda yang tidak menyenangkan. Tanda pisah. PS. Pembaruan ketiga, jumlah kata, 2.900 plus. Jumlah kata hari ini, 823.510.000. Meminta suara bulanan.